Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar kimia, walaupun sudah mata pelajaran kesekian untuk hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan jika sudah, kita akan langsung masuk ke pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini adalah termokimia. Tujuan pembelajaran yang pertama, dapat mengidentifikasi reaksi yang membutuhkan kalor dan reaksi yang melepaskan kalor dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian energi, kalor, sistem, dan lingkungan dengan benar. Dan yang terakhir, menentukan reaksi eksoterm dan endoterm dengan benar. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya, kalian pasti pernah kan membuat kopi panas ataupun coklat dingin? Ketika kalian memegang wadah atau gelas yang kalian gunakan, pasti akan terasa panas ataupun dingin. Apa ya? Hal ini terjadi karena adanya pelepasan energi atau kalor maupun penyerapan kalor. Nah, perubahan energi atau kalor ini disebut sebagai perubahan entalpi. Untuk mengetahui yang manakah yang merupakan pelepasan kalor dan yang manakah pula yang merupakan penyerapan kalor, kalian harus mengikuti PPT berikut. Pertama, kita bahas dulu dari definisi termokimia. Termo atau thermal yang berarti panas, sedangkan kimia yang merujuk pada reaksi kimia. Sehingga termokimia merupakan suatu ilmu yang mempelajari reaksi kimia beserta perubahan energi yang terlibat. Nah, perubahan energi yang terlibat ini umumnya dalam bentuk kalor. Perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar ada sejumlah gula yang akan dilarutkan dalam air panas. Pada materi termokimia ada dua istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sistem, dan yang kedua adalah lingkungan. Sistem merupakan suatu hal yang menjadi pusat perhatian atau pusat pengamatan dari perubahan energi. Sedangkan lingkungan adalah bagian selain sistem yang dapat mempengaruhi sistem. Pada gambar ini, yang bertindak sebagai sistem adalah gula yang dilarutkan dalam air. Sedangkan lingkungan adalah udara-udara di sekitar dari sistem. Sedangkan gelas merupakan batas antara sistem dengan lingkungan. Macam-macam sistem. Nah, sistem dibagi menjadi 3 berdasarkan interaksinya. Yang pertama ada sistem terbuka. Pada sistem terbuka, dapat terjadi pertukaran energi dan pertukaran materi dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Yang kedua, sistem tertutup. Pada sistem tertutup, hanya dapat terjadi pertukaran energi antara sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, sistem terisolasi. Pada sistem terisolasi, tidak dapat terjadi pertukaran energi maupun pertukaran materi. Nah, ini ada contoh dari sistem-sistem yang dapat kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang A, ini biasanya tempat minum yang sering kalian gunakan ya. Yang B itu adalah gelas minum plastik, sedangkan yang C adalah termos mini. Nah, yang A termasuk sistem tertutup. Yang B sistem terbuka, dan yang C sistem terisolasi. Oleh karena itu, ketika kalian misalnya memasukkan air panas ke ketiga sistem tersebut, air panas yang kalian masukkan akan lebih terjaga suhu dan volumenya ketika dimasukkan ke sistem terisolasi atau termos pada gambar yang C.
kalau kalian masukkan ke sistem terbuka, air yang semula panas akan menjadi hangat ataupun pada suhu ruang. Kemudian volumenya akan sedikit berkurang karena uap air tidak tertahan oleh tutup. Makanya kalau kalian misalnya nih, ada yang pulang kampung, terus bawa pop mie, air panasnya kalian taruh di termos supaya suhu dan volumenya lebih terjaga. Nah, tadi kan sudah kita bahas sedikit ya terkait pelepasan dan penyerapan kalor. Nah, berikut adalah reaksi yang diakibatkan dari penyerapan dan pelepasan kalor, yaitu ada reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang terjadi disertai pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, biasanya ditandai dengan adanya peningkatan suhu di lingkungan. H awal atau entalpi awal akan lebih besar dibandingkan dengan H akhir. Kemudian, yang kedua, reaksi endoterm merupakan reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, atau lebih mudahnya, menyerap kalor oleh sistem. Nah, pada reaksi endoterm, suhu lingkungan akan menurun. Kemudian entalpi awal lebih kecil dibandingkan dengan entalpi akhir. Supaya lebih jelas bisa dilihat pada grafik berikut. Kita lihat ya, grafik yang endoterm, energi awal atau energi reaksi berada di titik yang lebih rendah atau cukup rendah. Kemudian naik sampai ke puncak yang merupakan syarat untuk terjadi reaksi, yaitu energi aktivasi. Ketika sudah memenuhi energi aktivasi, bisa dilihat agak ke sebelah kanannya di bagian hasil reaksi, energinya lebih tinggi titiknya. Nah, delta H yang ada atau selisih entalpi dirumuskan sebagai H akhir dikurang H awal. Oleh karena itu, delta H-nya bernilai positif. Sedangkan pada exotherm, kita lihat ya, titik energi preaksi atau energi awalnya lebih tinggi dibandingkan energi preaksi atau energi awal endotherm. Naik ke puncak sampai energi aktivasi, kemudian hasil energi reaksinya lebih rendah dibandingkan titik energi preaksi. Oleh karena itu, ketika kalian hitung delta H atau perubahan entalpinya akan bernilai negatif. Nah, tadi ini adalah dua gambar yang Ibu berikan di awal PPT. Sekarang sudah terlihat dong yang mana yang merupakan reaksi endotherm, yang mana merupakan reaksi exotherm. Reaksi endotherm adalah yang ketika kalian membuat coklat dingin, sedangkan ketika kalian membuat kopi panas, apalagi yang laki-laki ya, pasti sering nih kalau mau begadang gitu. Nah, ketika kalian membuat kopi panas, kemudian menyentuhnya, itulah terjadi reaksi exotherm. Berikut ada contoh-contoh reaksi. Yang pertama, exotherm. Reaksi pembakaran bahan bakar. Ini terjadi ketika kalian, misalnya nih, pasti ada ya yang sudah mengendarai motor. Ketika kalian nyalakan, bensin yang ada di dalam tangki akan terbakar. Kemudian setelah kalian beberapa saat mengelilingi jalanan dan berhenti, pasti akan terasa panas pada bagian mesinnya. Hal ini disebabkan kalor yang berada di sistem, di mana sistem pada reaksi ini adalah bensin, dilepaskan ke mesin atau ke lingkungan.
sehingga di sekitar mesin akan terjadi peningkatan panas atau suhu. Kemudian lilin menyala atau api unggun. Ketika kalian berada di dekat api unggun, kalian akan merasakan panas. Hal ini disebabkan adanya pelepasan kalor dari kayu yang terbakar ke arah lingkungan atau yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika kalian berada di dekat api unggun, akan terasa panas. Kemudian reaksi netralisasi, respirasi. Sedangkan untuk endoterm ada reaksi fotosintesis, reaksi perak bromida pada teknik fotografi, dekomposisi termal kalsium karbonat, dan memasak telur. Wah, memasak telur. Ternyata nih yang putri ketika kalian memasak, sudah terjadi reaksi endoterm. Reaksi ini di mana sistem yang bertindak merupakan telur, sedangkan kalornya adalah api yang keluar dari kompor. Api yang dari kompor, kalornya akan diserap oleh telur dengan wadah yang kalian gunakan berupa wajan atau teflon. Ketika kalornya diserap, maka akan memasak telur menjadi matang. Jadi sebenarnya reaksi eksoterm dan endoterm ini sudah sering sekali kalian jumpai di kehidupan sehari-hari, bahkan sudah kalian lakukan gitu. Jadi sangat mudah ya untuk memahaminya. Oh iya, itulah akhir dari pembelajaran hari ini. Apabila masih ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silakan langsung disampaikan di grup WA kita. Semoga kalian bisa memahaminya dan tetap semangat. Jangan lupa kerjakan tugas yang akan Ibu submit di Google Classroom. Ibu berikan waktu 3 hari, dan pada pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait perubahan entalpi standar. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan boleh langsung saja disampaikan ke Ibu agar menjadi perbaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.